Perusahaan farmasi AstraZeneca mengakui vaksin yang dikembangkannya dapat menyebabkan efek samping langka, yakni pembekuan darah. Pengakuan ini menandai titik balik dalam konfrontasi hukum dan menyoroti potensi risiko yang terkait dengan vaksinasi. Lantas, bagaimana keadaan di Indonesia? Apakah efek langka dari penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca ini juga terjadi di Indonesia? Jendela data untuk Anda. AstraZeneca merupakan salah satu vaksin yang dikembangkan untuk mencegah infeksi COVID-19. Vaksin ini mulai dikembangkan sejak Februari 2020 oleh perusahaan farmasi asal Swedia AstraZeneca dan bekerja sama dengan Universitas Oxford. Vaksin AstraZeneca untuk pertama kalinya mengakui bahwa vaksin yang mereka produksi secara umum dapat menyebabkan efek samping berupa trombosis dengan sindrom trombositopenia atau pembekuan darah dan rendahnya jumlah trombosit darah. Pengakuan terungkap melalui dokumen pengadilan dalam kasus gugatan perwakilan kelompok yang dilayangkan oleh 51 korban. Namun, alih-alih menarik vaksin akibat berita yang beredar, AstraZeneca menarik peredaran vaksin mereka secara global karena alasan komersial. Lantas, bagaimana kondisi di Indonesia? Penggunaan vaksin AstraZeneca di Indonesia mencapai 73 juta lebih dosis. Hingga April 2024, tidak ada laporan kejadian terkait keamanan dan efek samping TTS di Indonesia yang berhubungan dengan vaksin AstraZeneca. Hal ini dipengaruhi faktor ras dan genetik. Meskipun tidak ada pelaporan kasus, badan otoritas terkait seperti BPOM terus melakukan pemantauan maupun pengawasan melalui surveillance aktif dan pasif terhadap keamanan vaksin AstraZeneca. Di tengah kontroversi ini, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai vaksin dan efek sampingnya, serta mendiskusikannya dengan penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan keputusan vaksinasi yang paling tepat berdasarkan kondisi kesehatan dan risiko pribadi. Saya, Desi Yasmini Sregar dan tim Litbang Media Indonesia, pamit undur diri. Tetap saksikan Jendela Data atau Jeda hanya di YouTube Media Indonesia.